مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علي حكمتك وانشر علي رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd hadirin mukarramin wal mukarramin sedanipun saking mawon sekedhik kita tambah kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Saya loncat satu bab yang bab itu untuk sekarang kurang dipakai, jadi bahkan bisa dikatakan tidak dipakai, yaitu bab mengenai istinja dengan batu. Istinja dengan batu saya loncat. Ngertos istinja, Bu? Istinja dengan batu di sini dibahas, tapi saya loncat. Dereng nate to jenengan. Istinja ngangge watu dereng nate. Memang ya kurang diminati. Murah banyu soalnya. Murah banyu. Langsung kita bahas ke pasal mengenai fardu wudu. Faslun hadza faslun taiki konsultan suci furudul wudu sitatun taiki utawi kira-kira fardu wudu iku sitatun ana. Al awalu utawi kang pertama utawi kang kawitan iku aniyatun niat afani utawi kang kaping pindho iku waslul wajhi basuh wajah. Asal itu utawi kaping telu iku waslul yadaini basuh tangan loro ma'al firqaini sertane sikut loro. Arabiu utawi kaping papat iku masu syai'in musab suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku waslul rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. Asadisu utawi kaping 6 iku at-tartibu tartib. Pasal menerangkan masuk ke bab wudu dan ini sangat urgen bahasanya, sangat penting. Yang harus kita benar-benar paham. Nanti mungkin di akhir bisa ditanyakan ketika kurang paham. Intinya pembahasannya masalah wudu jelas-jelasnya mungkin jenengan saged ditangletnya. Syaratnya bab wudu, ampun bab liyane. Bab liyane kepanggih maksudnya. Fardu wudu, fardu wudu. Kalau di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juz 3 itu di sebelum membahas fardu wudu ada syarat-syarat sah wudu. Dewe iso wudu ku sah iku nganggo syarat. Salah satu syarat sing kula kemutan ten mriku syarat dewe ku wudune iso sah iku dewe iso kudu ngerti, nggih, kudu ngerti ndi sing sunah, ndi sing wajib bab wudu. Maka di sini dibahas fardu wudu itu ada 6. Artinya yang wajib dilakukan selama kita melakukan wudu ini ada 6 yang wajib. Jadi sing wajib bab wudu ning 6 tok, Pak Bu. Sing wajib bab wudu itu cuma ada 6. Artinya selain yang 6 ini nanti yang tidak disebutkan berarti adalah masuk sunnah. Yang pertama niat. Al-awwalun niyat. Yang pertama niat. Napa? Niat. Niat niku mbotene nawaitul wudu'a senes, bukan.
Salah toh? Pertama wis salah. Lho apa iku? Iku lafaz niat, bukan niat tapi lafaz niat. Jadi apa sing diucapne saurunge wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di dalam kitab ini dijelaskan, nanti ada keterangannya. Itu adalah lafaz niat. Dan lafaz niat itu sunnah, kategorinya sunnah, bukan wajib. Lafaz niat to nggih. Dan niat itu piye engko dibahas. Niat itu mahalu fil qalbi. Nek ten mriki disanjangke niat itu letaknya di dalam hati. Makanya niat itu kita posisinya nanti peletakannya di dalam hati. Itu hakikat daripada niat. Atsani ghuslul wajhi sing nomor loro berniat ialah membasuh wajah. Langsung mawon, batas wajah yang harus dibasuh, batas rambut kepala, tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Nek niki janggut, Bu. Ini janggut. Bahasanya bukan dagu tapi bawah dagu. Ujung dagu. Artinya ujung dagu berarti sak ngisore niku. Sak ndhuwure jakun, niki jakun nggih. Sak ndhuwure jakun, sak ngisore janggut. Ini namanya dagu. Bawah janggut ini sampai sini tumbuhnya rambut ini harus terkena air ketika kita wudu. Ini batas vertikal atau batas dari atas ke bawah. Batas samping kanan ke kiri centilan telinga kanan sampai centilan telinga kiri. Artinya putarannya ke sini. Ini harus kena semua. Ini namanya membasuh wajah. Syarat sah membasuh wajah. Dari sini sampai sini kena air, dari sini centilan kanan sampai kiri kena air. Jadi ketika diputar membasuh wajah harus terkena semua. Jadi harus terkena semua. Itu syarat membasuh wajah. Jadi hati-hati. Yang ketiga ghuslul yadaini membasuh dua tangan. Ma'al firqaqaini beserta siku atau sampai siku. Sering ini sampai siku. Ini siku artinya sampai itu ya berarti harus dilebihkan. Harus dilebihkan. Jenengan pelampak iso disanjang jenengan duki pasar, nggih. Itu ketika sampean sudah melewati batas Bangerejo. Bangerejo lewat itu namanya Bangerejo lewat. Tapi ketika meng batas maka belum bisa dikatakan sampean sampai ke desa sebelah. Kalau masih batas itu wow. Sama ketika membasuh dua tangan kok meng pas siku, artinya kita belum dikatakan sampai siku. Maka ketika membasuh tangan harus dilebihkan, berapapun lebihnya harus dilebihkan, lebih banyak lebih bagus. Jadi rasa maneman ketika ngelindeng tangan boten rasa maneman. Kan kalau sering ningali, eman-eman ngelindeng baju niki, namun semonten, ndak aneh toh. Kok eman-eman men, jare ming kuatir basah, demi basah kok kuatir. Ini yang sering kita alami di lapangan, lihat di lapangan seperti itu. Sama dua-duanya sampai siku. Selanjutnya ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, sing nomor 4 mengusap. Ada membasuh, ada mengusap. Nek membasuh itu berarti harus mengalir. Perkara yang dibasuh harus mengalir itu namanya membasuh. Kalau mengusap sing penting teles. Mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu atau sebagian apapun, bentuknya apapun, bagian manapun. Yang penting masih kategori minar roksi dari kepala. Artinya masih kategori kepala. Kepala ini gini, mulai tengkorak nih. Masih kategori kepala. Ini boleh dibasuh bagian manapun. Nah, kalimat syai'in membasuh sesuatu ini di sini diterangkan adalah yang dimaksud adalah rambut. Maka ditanyakan, lho nek sing botak rambut piye? Ya yang penting dibasuh atau diusap, pokoknya bukan sirah. Jadi boleh bagian manapun. Maksudnya ngoten, ketika mengusap kepala dengan air, ini bagian depan monggo, bagian belakang monggo, samping kanan kiri monggo. Enggak harus pas ubun-ubun enggak, nggih. Biasanya
Ini kata-kata kan ukur-ukur. Jadi ini alasannya ben kepenak matine gitu. Nah terus bagi yang punya rambut panjang, mungkin seperti ibu-ibu, ini tidak boleh membasuh hanya ujungnya tok, Bu. Ya, ujung rambut yang sudah keluar batas kepala, misalkan rambut sebahu, ya. Rambut sebahu. Pas ngusap rambut kepala kok cuma bagian ujungnya tok. Yang sudah keluar batas kepala, ini tidak sah. Yang penting rambut yang masih batas kepala, ini yang sah. Tadi dipahami ya? Sosok kan eman-eman bari bonding nopo pripun misalnya kan ujungnya WA yang dibasahi misalnya. Ini enggak sah. Kalau sudah di luar batas kepala. Mantan. Yang terakhir, yang kelima. Al-khamis ghuslur rijlaini, yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai ma'al ka'baini, sampai mata kaki. Cukup sampai mata kaki, artinya nek mbiyen zaman cilikan kula kan saking wedine ben dadi sah wudu kudu tekak dengkul. Nah biyen zaman kula malah ngoten. Ya cah cilik-cilik zaman kula niku wedi banget nek bab wudu rasa, bab salat rasa. Ngoten. Kula ngantos kemutan biyen bab salat, saking wedine ora sah. Jarene gerak ping 3 itu rasa. Salat kan ngoten nggih. Gerakan 3 kali ini akan membatalkan salat. Jadi jenengan kukur-kukur ping 3 kan iki lu batal niku salate. Karena 3 kali berturut-turut batal salate. Nah, saking napa? Terpengaruh dengan hal itu zaman cilikan kula niku kemutan. Saking wedine enggak sah, dilalah sarungan niku melorot, Pak. Jadi jarene wae. Ya kuwatir enggak sah nek dibeneri kan otomatis 3 kali gerakan lebih. Nonton lho. Sing dipikir kan bab gerakan yang mboten masalah auratnya kebuka. Ternyata aurat kebuka juga jadi batal salat kan ngoten. Kembali ke yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi mata kaki adalah polok cara Jawa, maka harus di atas mata kaki. Sama prakteknya dengan siku, di atas siku posisi ketika membasuh. Yang keenam, yang kelima, yang keenam berarti asadisu at-tartibu sing terakhir atau yang keenam tartib. Tartib itu urut. Coron dhewe ning bank, apal to ning bank jenenge antri. Nomor 1 ya kudu nomor 1, nomor 2 kudu nomor 2. Nek jenengan kok napa disiki diseneni teller kan ngoten. Untung malaikat ra iso nyeneni. Nah, 6 inilah yang menjadi wajibnya di dalam masalah wudu. Yang lain berarti ketika yang di sini nggak dibahas, oh berarti sing kae itu sunnah. Nonton maksudnya ya. Kan sampai sekarang ada yang menganggap apa? Mengusap telinga ini koyo-koyo wajib. Koyo-koyo. Padahal ditinggalnya ra apa-apa lho. Nonton lho. Ini lho, ya. Contoh ini misalnya menggerakkan cincin ini sunnah, ya. Menggerakkan cincin ini sunnah. Membasuh 3 kali sunnah. Napa meleh? Menghisap air ke hidung sunnah. Siwak sunnah. Termasuk berkumur sunnah. Sama halnya sunnah membasuh telinga. Maka saya tanyakan, lho ngopo selama ini sing dilakoni sunnah kok membasuh telinga? Liyane enggak dilakoni. Rata-rata menjawab, "Lah aku ngertine wajib kok." Kan ngoten. Nah, ini tadi di awal makanya saya katakan salah satu syarat sah wudu kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Bukannya kita disuruh meninggalkan mengusap telinga enggak. Cuman kan yang menjadi dilema, yang menjadi masalah selama ini koyo-koyo dhewe mesti pernah enggak meninggalkan ngusap telinga sampean? Enggak toh? Berarti kan nganggep wajib. Sedangkan sing duwe cincin kadang jarang digeraknya. Padahal ini juga sunnah. Padahal menghisap air, memasukkan air ke hidung juga sunnah. Padahal siwakan, walaupun siwak ringan, ketika berkumur itu juga sunnah.
Meniga-kalikan basuhan juga sunnah. Tapi kenapa semua sunnah ini yang kita lakukan cuma mengusap telinga? Maka kembali, monggo kita benar-benar pahami mana yang fardu. Artinya fardu adalah wajib. Berarti yang wajib itu ya 6 ini. Niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh sirah, basuh sikil. Berarti anggota tubuh yang wajib terbasuh adalah cuma 4. Wajah, tangan, sirah, sikil. Namun itu yang wajib terbasuh, harus terbasuh. Dan yang keenam tadi adalah tartib. Tartib yang sudah otomatis. Ketika kita melakukan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, otomatis yang keenam itu ya tartib. Karena tartib itu artinya urut atau berurutan, runtut. Nomor 1 ya nomor 1, nomor 2 nomor 2, nggak boleh dibolak-balik. Aku sik wudu bar basuh wajah tak sikil dhisik tidak bisa. Itu namanya enggak tartib. Maksudnya tartib itu tadi yang sudah dijelaskan di sini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 harus turut, ini namanya tartib. Maka tartib ini sudah otomatis terjadi ketika kita sudah selesai melakukan wudu. Maka dan mawon kangge masalah fardu wudu, sekali lagi nanti mungkin enten wekdale monggo nek ditangletne tapi mengke khususnya bab wudu. Ajeng sing sunah, ajeng sing makruh dan lain sebagainya monggo, yang penting masih bab wudu. Walaupun nanti masih ada pembahasan lebih detailnya mengenai wudu ini tadi. Dan coba sekian, Allah alam bisawab, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Monggo ambil posisi masing-masing.